سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Yang harus kita ingat terlebih dahulu sebelum kita memutuskan apakah anak kita masih tetap boleh belajar di tempat Jokam atau tidak. Yang pertama harus kita ingat adalah seberapa parah atau seberapa jauh penyimpangan Jokam dari akidah-akidah ahli sunnah. Bila kita melihat penyimpangan Jokam dari akidah ahli sunnah, itu adalah penyimpangan yang sangat jauh, seperti menganggap orang Islam di luar kelompoknya kafir, Islamnya nggak sah, hidupnya nggak halal. Ini adalah penyimpangannya sangat jauh dari akidah ahli sunnah. Itu juga anggapan mereka bahwa syarat sahnya Islam seseorang itu harus biat kepada imam. Ini juga penyimpangan yang jauh dari penyimpangan akidah ahli sunnah. Terkait dengan apakah kita masih tetap boleh mengikutkan anak-anak kita ke pengajian Jabarawit Jokam atau tidak. Sebenarnya kalau anak-anak itu hanya diajari membaca Al-Quran, diajari zikir-zikir, itu saja sebenarnya tidak apa-apa, masih bagus, aman lah buat anak-anak kita. Tapi masalahnya kita tahu sendiri sistem pengkaderan di Jokam itu seperti apa. Anak-anak itu walaupun mereka masih anak-anak, atau dalam bahasa Jokam itu masih cabai rawit, pemahaman tentang akidah Jokam itu sudah dimasukkan ini, sehingga ini jadi pertimbangan kita ini. Maksud kita anak kita biar tetap bisa baca Quran, hafal doa-doa, zikir-zikir. Nah, tapi di sisi lain ada yang lebih berbahaya, yaitu mereka didoktrin, ya, dicekoi dengan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman ahli sunnah. Sejak kecil mereka sudah didoktrin untuk menganggap orang Islam di luar kelompoknya kafir. Sejak kecil mereka sudah didoktrin bahwa ngaji yang benar itu ya hanya ngaji di tempat mereka. Ini bahaya buat anak-anak. Yang kita khawatirkan begitu mereka beranjak dewasa, doktrin seperti ini sudah menancap dalam hati mereka. Nah, kalau doktrin seperti ini sudah terlanjur masuk, maka akan sangat sulit untuk menyadarkannya. Di sisi lain, ada bahaya juga ketika anak-anak kita ini kita ikutkan di kegiatan-kegiatan Jokam. Mereka nanti akan merasa nyaman dengan pergaulan di Jokam, ya, merasa nyaman dengan kegiatan-kegiatan Jokam. Nah, yang mungkin kalau orang tidak cermat menganggap itu adalah kegiatan-kegiatan positif, ya, misalnya olahraga bareng, sepedahan bareng, piknik bareng, masak-masak bareng, kayaknya itu kegiatan-kegiatan positif. Tapi ini
juga mengandung bahaya gitu. Kenapa? Ketika anak-anak sudah condong merasa senang dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, mereka bisa jadi tidak akan sadar, tidak akan peduli lagi dengan apa yang harus mereka pahami, dengan apa yang disampaikan kepada mereka. Sehingga saran saya kepada orang tua yang sudah tahu penyimpangan akidah Jukam, jangan mengambil risiko dengan tetap mengikutkan anak-anaknya di pengajian-pengajian Jukam. Ya, kalau ada tempat pengajian yang lain untuk anak-anak, titipkan mereka di sana. Kalau nggak ada, ajari sendiri sebisanya. Jangan mengambil risiko mengikutkannya di pengajian-pengajian Jukam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.